Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pendengar yang budiman, pada kesempatan kali ini admin akan mengangkat biografi Sunan Ampel dan asal-usulnya. Sunan Ampel merupakan putra dari Syekh Ibrahim As-Samarkandi. Ia tokoh Wali Songo pertama yang berperan besar dalam menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa dan tempat lain di Nusantara. Sunan Ampel mendirikan pesantren Ampel Denta untuk mendidik para kader penggerak dakwah Islam seperti Sunan Giri, Raden Patah, Raden Husein, Sunan Bonang, dan Sunan Derajat. Ia juga membangun keluarga-keluarga muslim dalam suatu jaringan kekerabatan dengan cara mengikat juru dakwah Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit dalam ikatan pernikahan, sehingga dakwah Islam dapat menyebar ke beberapa daerah. Ampel menikahi putri dari Bupati Tuban, Arya Teja, yang juga merupakan cucu dari Arya Lembu Sura Raja Surabaya yang beragama Islam. Jejak dakwah Sunan Ampel tidak hanya di Surabaya dan ibu kota Majapahit, melainkan menyebar hingga ke daerah Sukadana di Kalimantan. Awal kedatangan Sunan Ampel ke Tanah Jawa, Raden Rahmat bersama ayahanda ke Jawa untuk menyebarkan dakwah Islamiyah, disertai dengan saudara tuanya Ali Musada dan kawannya bernama Abu Hurairah, putra dari Raja Campa. Mereka datang di Tuban. Mereka menetap di Tuban selama beberapa saat, sampai suatu ketika sang ayah wafat. Raden Rahmat sempat berangkat ke Majapahit menemui bibinya yang dinikahi Raja Majapahit yang memeluk agama Buddha. Babat Ngampel Denta mengungkapkan bahwa peresmian Raden Rahmat menjadi imam di Surabaya dengan gelar Sunan dan kedudukan wali di Ngampel Denta digelar oleh Raja Majapahit. Dengan begitu, Raden Rahmat dikenal dengan sebutan Sunan Ampel. Raden Rahmat juga diangkat menjadi imam Masjid Surabaya oleh pejabat Pacat Tanda di Terung bernama Arya Sena. Atas dasar hubungan baik dengan Raja Majapahit, Raden Rahmat diizinkan tinggal di Ampel beserta keluarga-keluarga yang diserahkan oleh Raja Majapahit. Dalam perjalanan menuju Ampel, Raden Rahmat melewati daerah Pari, Krian, Wonokromo, Dari Kebungan, dan Kembang Kuning yang merupakan wilayah hutan. Di sana, Raden Rahmat dipertemukan dengan Ki Wiryo Saroyo yang dikenal sebagai Ki Bang Kuning atau Mbah Karimah yang akhirnya menjadi pengikut Raden Rahmat. Raden Rahmat pun menikahi putri Ki Bang Kuning yang bernama Mas Karimah. Dari pernikahan itu lahirlah dua orang putri bernama Mas Murtosiah dan Mas Murtosimah. Selama menetap di kediaman Ki Bang Kuning, Raden Rahmat berpartisipasi dalam upaya menyebarkan dakwah keislaman di sekitar tempat tinggalnya, terutama melalui masjid yang dibangunnya. Menurut Serat Wasilana, Raja Majapahit tidak langsung mengangkat Raden Rahmat di Ampel Denta, melainkan menyerahkannya kepada Adipati Surabaya bawahannya bernama Arya Lembu Suro yang beragama Islam. Arya Lembu Suro menempatkan Raden Rahmat sebagai imam di Surabaya, berkediaman di Ampel Denta dengan gelar Sunan Ampel Denta dan nama Pangeran Katib. Bahkan diceritakan juga Raden Rahmat menikahi Nyai Ageng Manila, putri dari Arya Teja dari Tuban. Ketika Arya Lembu Suro keluar dari tahtanya,
Raden Rahmat menggantikannya sebagai penguasa Surabaya. Dakwah merupakan tugas setiap muslim sesuai sabda Nabi Muhammad SAW. Sunan Ampel terkenal sebagai tokoh yang menjalankan misi perdakwahan dengan sangat baik. Melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa muzadalah billati hiya ahsan, Sunan Ampel membentuk ikatan pernikahan para penyebar Islam dengan putri-putri penguasa bawahan Majapahit untuk menguatkan ikatan kekeluargaan di antara umat muslim. Dengan kedudukannya sebagai bupati yang menguasai suatu wilayah, Sunan Ampel semakin aktif melakukan gerakan dakwah dalam usaha memperkuat jaringan kekerabatan dengan penguasa-penguasa di wilayah lain. Berdasarkan babat Tanah Jawi, salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan menikahkan Khalifah Husain dengan Putri Arya Baribin, Adipati Madura. Usahanya ini dilanjutkan pada putrinya ketika keduanya beranjak dewasa. Salah seorang putrinya bernama Mas Murtosia dinikahkan dengan santrinya yaitu Raden Paku yang bergelar Sunan Giri. Sementara itu, sang adik Mas Murtosima menikah dengan Raden Patah yang menjadi Adipati Demak. Sunan Ampel juga mengajarkan murid-muridnya membaca Al-Quran, kitab-kitab mengenal ilmu syariat, tarekat, dan ilmu hakikat, baik lafal maupun makna. Raden Rahmat juga mencontohkan kehidupannya yang juhud dengan melakukan riyadhah ketat atau tidak makan tidak tidur, mencegah hawa nafsu, tidak tidur malam untuk beribadah kepada Tuhan, melakukan fardu dan sunnah, serta mencegah yang haram maupun makruh dan tawajuh memuji Allah. Sunan Ampel juga menggambarkan ajaran bersifat esoteris kepada Sunan Giri, yaitu ilmu tasawuf yang didasarkan pada ilmu kolbu. Menurut Babat Demak, ajaran Sunan Ampel berangkat dari 3 kata, di antaranya bin nasri, tubadil, dan daim yang kata kunci biru'yatil fuad, yang hanya bisa dipahami melalui mata hati atau mata batin. Dan inti ajarannya adalah fa'ainama tuwallu fasamma wajhullah, kabiran alhamdulillah kasiron, fasubhanallah bukrata wa asila, inni wajhatu wajhiya. Dengan mengajarkan ilmu tasawuf, Sunan Ampel dianggap sederajat dengan para guru suci, siwais yang berwenang melakukan diksa baiat yang diberi sebutan khotaman susuhunan. Sebutan ini diberikan karena kedudukannya sebagai Raja Surabaya yang berkediaman di Ampel, sehingga menjadi susuhunan atau Sunan Ampel. Dan karena kedudukannya sebagai guru suci di Duku Ampel yang mempunyai kewenangan melakukan diksa baiat kepada murid-murid rohaninya, dakwah Islam dilakukan dengan persuasif melalui pendekatan kekeluargaan dan penuh empati. Meski begitu, tidak mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan seorang penguasa Madura bernama Lembu Peteng pernah mengusir 2 orang ulama utusan Sunan Ampel. Khalifah Husain dan Syekh Ishak Lembu Peteng juga pernah menyamar memasuki kediamannya di Ampel Denta dan berusaha menikamnya dengan sebilah keris. Namun karena itu Lembu Peteng mau memeluk Islam. Sunan Ampel juga mendapat tantangan karena sholat dengan gerakan-gerakan ritual yang dianggap aneh. Ia juga dihina karena menolak makan babi dan katak. Sunan Ampel dikisahkan berasal dari negeri Campak. Oleh karena itu, tradisi keagamaan Muslim Campak terlihat pada tradisi keagamaan yang dijalankan masyarakat Muslim tradisional di pesisir utara Jawa, yang menjadi wilayah dakwah Sunan Ampel. Tradisi keagamaan Campak Muslim di wilayah dakwah Sunan Ampel diantaranya sebagai berikut. Kebiasaan mentalkin orang mati dengan melakukan kenduri dan memperingati kematian seseorang pada hari ke-3, ke-7, ke-10, ke-30, ke-40, ke-100, dan ke-1000.
perayaan 1 dan 10 suro dengan penandaan bubur suro, larangan menyelenggarakan hajat menikahkan keluarga, mengkhitankan anak dan pindah rumah pada bulan suro, tradisi Rebo-Wekasan atau Arba'ah akhir di bulan Safar, tradisi Nisfu Sa'ban, memeriahkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, pembacaan kasidah-kasidah yang memuji Nabi Muhammad SAW dan Ahlul Bait, siiran pemujian yang ditunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW dan keturunannya, dan membaca sebagian wirid, memanggil ibunya dengan sebutan mak, memanggil kakaknya dengan dianggap lebih tua dengan sebutan kak atau kang, memanggil adiknya dengan sebutan adek, menyebut anak kecil laki-laki dengan sebutan kecoa atau kacong. Islam berkembang di Jawa karena perjuangan dakwah Sunan Ampel dan para penyebar Islam abad ke-15 dan ke-16 yang merupakan wujud akulturasi dan asimilasi dari aspek budaya pra-Islam dengan Islam, baik sosial, budaya, politik, ekonomi, mistik, kultus, tradisi, keagamaan, dan sebagainya. Upaya yang dilakukan Sunan Ampel dalam menyebarkan dakwah Islam dinilai paling dinamis dan kreatif dalam sejarah perkembangan Islam, dengan memasukkan tradisi keagamaan Muslim campa melalui pendekatan sufisme sehingga dapat diterima masyarakat Jawa. Menurut Babad Inggresik, mengenai wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan candra sengkala yang berbunyi ngulama ngampel lena masjid, yang bermakna ulama Ampel wafat di masjid, juga bermakna nilai angka 1401 Saka atau 1479 Masehi. Sementara dalam serat Kanda, wafatnya Sunan Ampel diterangkan dengan candra sengkala awak kaliguna iku, yang bermakna nilai angka tahun 1328 Saka atau 1406 Masehi. Dalam historiografi lain tidak tercantum tahun meninggalnya Sunan Ampel, meski tidak ada kepastian mengenai waktu wafatnya Sunan Ampel. Akan tetapi makamnya terletak di samping Masjid Agung Ampel Surabaya yang dijadikan pusat penziarahan umat Islam di seluruh Nusantara. Nah, itulah biografi Sunan Ampel. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.